Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, langit, bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Sholawat serta salam kepada pemegang amanah kerasulan, penutup para nabi, Muhammad Al-Amin, serta sahabat yang meneladaninya hingga hari kiamat. Para sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, insya Allah di pertemuan kali ini kami akan memberikan tausiah dengan judul Mengkhianati amanah adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan seluruh makhluk hidup dengan dua sifat yang bertolak belakang, yakni amanah dan khianat. Amanah adalah tanggung jawab yang diemban dengan penuh kesadaran dan kejujuran, sedangkan khianat adalah perbuatan mengingkari kepercayaan dan melanggar janji yang telah diberikan. Dalam kehidupan ini, ada orang-orang yang merasa berat dengan amanah yang mereka emban karena menyadari besarnya tanggung jawab yang mereka harus tanggung tersebut. Namun, ada juga yang justru sibuk berebut amanah demi kepentingan pribadi tanpa memahami konsekuensi dan kewajiban yang menyertainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikulnya dan merasa takut akan amanah itu. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini menunjukkan bahwa amanah bukanlah perkara yang ringan. Baik langit, bumi, dan gunung-gunung yang merupakan makhluk yang besar dan kuat, mereka semua menolak memikul amanah tersebut karena takut tidak mampu menunaikannya dengan baik. Namun, ironisnya, manusia justru antusias. Sedangkan banyak di antara manusia yang akhirnya lalai dan mengkhianati amanah tersebut. Amanah bukanlah tentang hebat atau tidaknya seseorang, tapi tentang kepercayaan yang diberikan. Tidak semua orang layak menerima amanah, karena amanah hanya diberikan kepada mereka yang dapat dipercaya dan memiliki keimanan yang kokoh. Dan sebaliknya, jika seorang berebut amanah dengan paksa atau mengklaimnya tanpa keahlian ataupun alasan yang terlalu dibuat-buat dan berlebihan, kemudian mengikutinya dengan menyebarkan fitnah, maka sungguh itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian seorang sahabat bertanya, bagaimana maksudnya amanah yang disia-siakan ya Rasulullah? Beliau menjawab, apabila urusan diserahkan pada bukan yang ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Salah satu penyebab utama seseorang mengkhianati amanah adalah tekad yang lemah dan hati yang bimbang. Orang yang tidak memiliki keteguhan dalam keimanan, dia akan mudah tergoda oleh dunia, sehingga sulit untuk menjalankan amanah dengan benar. Mereka yang terombang-ambing antara dunia dan akhirat seringkali memilih jalan pintas yang salah, karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Amanah besar yang Allah percayakan kepada manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi. Manusia diberi tugas untuk mengelola dan menjaga bumi dengan penuh keadilan, bukan untuk merusaknya dengan keserakahan dan kezaliman. Sedangkan ibadah adalah kewajiban utama yang harus tetap dijalankan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Namun amanah
dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kepemimpinan juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Mengkhianati amanah adalah salah satu dosa besar yang akan semakin sering terjadi menjelang akhir zaman. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya bahwa salah satu dekatnya kiamat adalah banyaknya orang yang mengkhianati amanah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah dihilangkannya amanah, sehingga seorang akan berkata, di suatu kaum ada seseorang yang dapat dipercaya. Hingga dikatakan kepada seseorang, pastinya betapa cerdasnya, betapa pandainya, betapa kuatnya dia. Padahal di dalam hatinya tidak ada keimanan, walau seberat biji sawi pun. Ketika amanah sudah tidak lagi dihargai, maka masyarakat akan mengalami krisis kepercayaan. Orang-orang yang jujur dan amanah akan sulit ditemukan. Sementara orang-orang yang pandai menipu justru mendapat kedudukan dan kehormatan. Hal ini akan membawa kehancuran moral dan sosial, sehingga menyebabkan rusaknya suatu bangsa dan tatanan negara. Mengkhianati amanah bukan hanya sekedar merugikan diri sendiri, tapi juga menyebabkan hilangnya keberkahan Allah dalam suatu tempat ataupun komunitas. Ketika seorang pemimpin tidak amanah dalam mengelola rakyatnya, maka yang dipimpin akan hidup dalam kesengsaraan. Ketika seorang pedagang tidak amanah dalam berdagang, maka pasar akan dipenuhi dengan kecurangan dan ketidakjujuran. Ketika seorang guru tidak amanah dalam mendidik, maka generasi mendatang akan tumbuh dalam kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat ini menunjukkan bahwa mengkhianati amanah tidak hanya mencakup pengkhianatan terhadap manusia, tetapi juga pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Jika seseorang berani mengkhianati amanah, berarti ia telah mengabaikan keimanannya dan membuka pintu menuju kehancuran. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga menyampaikan supaya kita berhati-hati pada akhir zaman ini. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga yang salah satunya disebutkan orang yang khianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanah difitnah berkhianat. Fitnah adalah musuh besar amanah. Fitnah membuat ruang abu-abu yang menjadikan setiap mukmin memiliki ujian dan harus jeli untuk tahu apa yang benar di hadapannya. Mengkhianati amanah juga berarti memberikan kesempatan bagi kebatilan untuk berkuasa. Ketika orang-orang yang tidak amanah dibiarkan menduduki posisi penting, maka kezaliman akan merajalela, kepercayaan masyarakat akan hancur, dan kehidupan akan dipenuhi dengan kecurangan serta ketidakadilan. Sebaliknya, menjaga amanah adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Mereka yang mampu menjalankan amanah dengan baik akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Kepercayaan dari orang lain akan semakin meningkat dan ia mendapatkan keberkahan dari Allah. Oleh karena itu, setiap muslim harus berhati-hati dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya. Jangan sampai amanah yang seharusnya menjadi jalan menuju keberkahan malah menjadi sebab kebinasaan karena dosa besar khianat. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu menjaga amanah dan menjauhi diri kita dari segala bentuk sifat pengkhianatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.